Kamu punya impian membangun rumah tapi dengan uang yang terbatas. Video ini akan cocok untuk kamu tonton sampai habis. Jangan sampai kamu salah langkah. Sebelum bangun rumah, yang pertama harus kamu lakukan adalah bukan beli material, tapi lakukan perencanaan dengan matang. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah tentukan luas bangunan. Bangunlah rumah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Rumah kecil yang fungsional lebih baik daripada rumah besar yang setengah jadi. Buatlah denah yang sederhana. Cobalah untuk hindari desain yang rumit yang membutuhkan banyak material dan tenaga kerja. Kamu bisa banget memilih bentuk rumah yang sederhana, petak, atau persegi panjang. Pastikan untuk menghitung semua anggaran secara detail. Siapkan juga dana darurat sekitar 10-15% dari total anggaran sehingga bisa mengantisipasi biaya tambahan. Pastikan untuk membuat daftar kebutuhan material secara detail dan biaya-biaya lainnya. Jika danamu memang benar-benar terbatas, cobalah untuk siasati bangun secara perlahan. Kamu bisa memulainya dengan membangun struktur utama terlebih dahulu, seperti fondasi, tiang, dan lainnya. Urusan interior itu bisa belakangan. Kemudian, pilihlah material yang hemat dan tetap berkualitas tentunya. Karena kalau murah tapi tidak berkualitas, ini impact-nya akan besar ke masa yang akan datang, membuat kamu melakukan renovasi, dan renovasi. Karena salah satu cara menghemat biaya pembangunan adalah memilih material yang sesuai atau tepat guna dengan cara menggunakan material lokal. Material lokal biasanya akan lebih murah dibandingkan dengan impor karena menghemat biaya transportasi. Contohnya batu bata merah di lokal, kayu, dan pasir di daerah kamu. Kamu bisa memilih material sesuai dengan anggaran yang kamu miliki. Kalau memang tidak memungkinkan untuk menggunakan bata merah, kamu bisa mengalihkannya ke batako atau yang lainnya. Kamu juga bisa berinisiatif untuk mencari bahan bekas yang memang masih berkualitas, seperti pintu second atau keramik sisa proyek yang memang masih mumpuni atau bagus untuk digunakan. Pastikan menggunakan material bekas yang memang masih layak ya, karena bangunan ini kan untuk jangka panjang tuh. Pilihan lainnya, kamu juga bisa membeli material dari grosir. Cobalah untuk menghindari pembelian material di toko kecil, karena biasanya ini akan lebih mahal. Kamu juga bisa membelinya dengan sekaligus banyak sesuai dengan perhitungan yang ada. Karena dengan membeli banyak, biasanya akan mendapatkan potongan harga. Selanjutnya, kamu bisa hemat dari segi tenaga kerjanya. Caranya adalah jika kamu memiliki keahlian atau skill dalam membangun, kamu bisa turun tangan. Kamu bisa ajak keluarga, tetangga untuk saling bergotong royong membantu membuat rumah kamu. Tapi pastikan mereka tidak buta dalam perihal konstruksi ya, teman-teman. Jika kamu menggunakan tenaga profesional, maka pastikan untuk menggunakan sistem borongan bukan harian. Biasanya dengan mengambil sistem borongan akan lebih hemat dari segi biaya. Kamu juga perlu memilih tukang yang benar-benar berpengalaman sehingga meminimalisir kesalahan dalam pembangunan. Pilihlah tipe rumah yang sederhana, yang tidak banyak ornamennya. Cobalah menghindari tipe rumah klasik yang mana itu membutuhkan banyak detail dan ornamen, sehingga membutuhkan banyak biaya dalam proses pembuatannya. Kamu bisa pilih model rumah minimalis. Gunakan bentuk atap yang sederhana, sehingga bisa menghemat biaya membangun atapnya. Kamu juga bisa menggunakan jendela yang cukup besar, jadi bisa menghemat material pembuatannya, dan bisa memanfaatkan cahaya alami dan hemat listrik loh. Gimana? Dari tips itu tadi, kamu ada tambahan nggak? Kalau ada, boleh dibantu di komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video tips and trick dari Binori Jaya Konstruksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.